Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini saya senang banget sekaligus deg-degan karena ini merupakan video podcast pertama saya, dan untuk episode pertama ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber, seorang guru yang multi talenta dan pernah menjadi juara satu penulis buku pengayaan. Nah, di sebelah saya sudah ada Pak Johan Wahyudi. Selamat siang Pak Johan. Apa Selamat kabar? siang. Alhamdulillah Mas Bena, baik-baik saja. Ya. Pak Johan, saya mau mengawali acara perkenalan kita pada siang hari ini dengan obrolan kita yang kemarin. Ya. Saya sempat dapat informasi tentang Pak Johan. Pak Johan itu seorang guru, seorang penulis, seorang public speaker, motivator. Nah, kemudian itu saya sampaikan ke jenengan. Iya. Tapi ketika itu jenengan cuma menjawab, ah biasa aja. Saya sempat jengkel, Pak. saya sempat maksudnya gimana ini? Nah, akhirnya saya ketemu dengan jenengan, ternyata jenengan itu memang orangnya rileks, santai gitu. Nah, sebenarnya profesi jenengan itu apa, Pak? Ya, terima kasih Mas. Jadi kalau ditanya tentang profesi, saya profesinya adalah guru. Guru. Ya, saya guru. Nah, di saat-saat senggang begitu saya menyalurkan hobi, yakni menulis. Nah, dari menulis itulah kemudian lambat laun dikenal publik. Karena kebetulan analisis saya di tulisan itu cukup disukai dan ya banyaklah maksudnya teman-teman yang mengakui kebenaran tulisan itu. Nah, melalui media cetak, melalui blog, melalui buku-buku yang saya tulis, lah itu ternyata beberapa pihak ingin bertemu, ingin mengajak belajar bersama begitu. Akhirnya ya selagi saya ada waktu tidak mengganggu profesi utama saya sebagai guru, ya tentunya saya mengiyakan. Dan alhamdulillah sejak tahun 2008 sampai 2019 menjelang haji itu saya sudah keliling Indonesia. Ya berbagi pengalaman terkait dengan dunia kepenulisan dan motivasi pendidikan begitu, Mas. Berarti jenengan memulai ini semuanya awalnya guru dulu ya? Iya. Guru, kemudian jenengan merambah menjadi penulis, Iya. public speaker. Nah, karena itu menurut saya jarang ditemui orang-orang yang multi talenta gitu. Nah, ini sangat menarik Pak Johan. Setelah jenengan tadi guru, kemudian jadi penulis, kemudian juga di sini tertera ternyata juga Anda pengusaha. Pengusaha apa Pak Johan? Sebenarnya saya sempat beberapa kali menekuni profesi di luar guru. Tetapi ternyata mungkin karena talenta saya tidak di bidang itu, sehingga kurang begitu maju gitu. Saya pernah menjadi pengusaha mebel. Pernah. Terus kemudian pengusaha kuliner juga pernah. Kemudian juga pernah ternak juga pernah gitu. Jadi intinya waktu itu ya cobalah gitu. Cuma ketika pas waktu itu kan saya berpikir ketika pas misalnya saya jadi pengusaha mebel gitu ya. Saya mau tidak mau kan harus melayani klien, melayani pembeli dari berbagai macam daerah. Akhirnya di situ kayaknya kok kurang relevan itu loh dengan profesi saya sebagai guru. Kuliner juga gitu. Kuliner itu kan membutuhkan ketelatenan dan kesabaran yang luar biasa. Lah saya juga nggak sabar lah begitu ya. Waduh, harus begini, harus begitu rasanya dan sebagainya gitu. Akhirnya ya sudah. Kemudian ternak gitu. Delala ya mungkin karena ternak itu juga kelihatannya gampang, ternyata juga rumit juga gitu. Akhirnya saya berpikir, wah kalau seperti ini kayaknya memang itu bukan bidang saya. Nah, akhirnya saya kembali ke basic saya sebagai guru. Kebetulan saya dulu waktu kuliah di IKIP Yogyakarta, itu kan saya pernah jadi wartawan. Oh, pernah jadi wartawan Iya, juga? pernah jadi wartawan kampus di majalah Ekspresi. Nah, dari situ kan akhirnya keterampilan saya menulis kan terasah. Nah, dari keterampilan menulis yang terasah itu akhirnya saya memberanikan diri untuk menulis artikel-artikel di beberapa media cetak. Alhamdulillah tulisan saya sudah dimuat di Kompas pernah,
pernah di Mode Republika pernah, Solo Pos pernah, Suara Merdeka pernah, Joglo Semar pernah. Jadi hampir media-media cetak nasional sudah pernah memuat tulisan saya. Itu di artikel. Belum yang terkait dengan ribuan artikel saya yang di blog-blog itu yang di-share oleh rekan-rekan saya. Nah, dari situ kemudian lama-lama saya terinspirasi pula untuk mengembangkan nggak hanya di bidang artikel sebagai kolumnis, tapi saya merambah kepada dunia buku. Nah, waktu itu saya mengawalinya dari kegemaran saya menulis LKS, lembar kerja siswa. Iya, nah waktu itu kan saya membaca iklan di Solo Pos begitu, bahwa dibutuhkan naskah LKS kan begitu. Nah, sontak saya memberanikan, sedangkan waktu itu saya belum punya naskahnya. Saya hanya berani nekat saja. Nah, gitu. Akhirnya apa? Saya mengajukan lamaran, lampiran saya, artikel tadi, ternyata pihak penerbit di Klaten itu tertarik. Akhirnya saya diberi kesempatan untuk menjadi penulis LKS di penerbit itu. Ternyata tulisan-tulisan saya di buku itu, di buku LKS itu tadi, itu digandrungi oleh pelanggan, oleh sekolah-sekolah itu. Kenapa? Karena mungkin isinya itu cocok gitu loh, bahasanya juga cocok begitu. Nah, dari situ kemudian pelanggannya itu makin banyak, penerbitnya makin sayang anak saya. Nah, hingga pada suatu saat saya mempunyai kisah yang menjadi tonggak saya menjadi penulis buku, Mas. Ya. Oke. Ini sebelum panjang lebar ini Pak Johan, saya mau kembali lagi nih ke profesi awal jenengan sebagai guru. Ini kan pandemi, kita baru masa pandemi. Kemudian semuanya melakukan pekerjaan di rumah, belajar di rumah. Sebagai seorang guru, kesibukan jenengan apa nih selama WFH ini? Yang paling utama adalah mengontrol anak-anak. Kebetulan di sekolah saya ditunjuk sebagai wakil kepala bagian humas. Sehingga saya punya kewajiban untuk memantau aktivitas anak-anak melalui sosmed, melalui WA, melalui Google Form, melalui Facebook dan sebagainya begitu. Jadi memanfaatkan sosial media untuk beraktivitas kan begitu. Nah, dari situ kemudian kan bisa memantau bahwa anak ini sudah mengerjakan tugas atau belum. Kemudian kalau belum itu segera dicarikan solusinya. Mungkin anak ini memiliki hambatan apa begitu. Nah, dari situ kemudian segera memberikan solusi kepada anak-anak tersebut. Mungkin sinyalnya, mungkin kuotanya, mungkin orang tuanya. Karena sekolah saya di sekolah pinggiran, Mas. Dan anak-anak di sini itu belum begitu familiar dengan teknologi gitu. Iya gitu. Sehingga harus sabar, Mas, begitu. Itu aktivitas saya work from home. Nah, di saat-saat tertentu pula ya tentunya saya setiap hari itu jaga sekolah ya. Piket. Ya sebenarnya saya tidak menggunakan istilah piket ya. Karena saya terpanggil lah gitu. Kebetulan kan rumah saya dengan sekolah kan dekat banget, Mas. Oh, dekat. Iya, jadi ya istilahnya ya sudah lah, saya kerja lah gitu. Jadi ya kalau piket kan giliran ya enggak lah, saya tiap hari nengok sekolah gitu. Oke, Pak Juan. Selama pandemi anak-anak belajar di rumah. Kira-kira positifnya apa, negatifnya apa bagi anak-anak? Kalau positifnya kayaknya hubungan orang tua dan anak ya. Jadi lebih dekat, lebih dekat gitu. Cuma sisi lain, Mas, yang sangat bikin kami selaku guru itu senang apa? Orang tua jadi tahu betapa repotnya jadi guru. Iya, sambat. Iya. Sampean punya anak satu saja kayak gitu kalau ya, kalang kabutnya kan ya. Di sekolah. Nah, Bapak Ibu guru tuh ngapain nih 350 anak. 400 anak. Itu kayak gitu. Dan jenengan yang mengatasi anak satu atau dua orang saja itu sudah mengeluhnya kayak gitu. Nah, itu baru beberapa hari ya gitu. Ini menarik, Pak Johan. Tadi jenengan bilang ternyata anak-anak belajar di rumah, orang tua akhirnya ngerti langsung. Ternyata proses belajar itu ya ribet itu. Nah, kira-kira ini ternyata bukan hanya kenjenengan yang terjadi ini. Saya pun juga banyak orang tua murid juga ngadu ke teman-teman guru saya. Ternyata repot juga ngajari anak di rumah. Nah, kira-kira ada nggak, Pak? Mungkin kiat atau treatment dari jenengan ben orang tua ini nggak bosen atau beban itu untuk ngajari anak-anak di rumah? Nah, kalau saya gini,